Kalau kita jalan kaki, minimal anak kita naik sepeda. Iya. Kalau naik sepeda, minimal anak kita naik motor. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Iya. Semuanya itu pasti ada proses dan cara Tuhan itu pasti yang terbaik. Tuhan itu tahu tempat di mana kita cocok untuk berdiri. Tempat dan waktu. Ya, tempat dan waktu yang pas untuk kita berdiri di situ. Karena Tuhan itu nggak pernah buat kita itu, ya walaupun menurut kita itu wah sengsara sekali gitu. Sebenarnya itu cara Tuhan untuk melihat kita itu kuat dan berusahanya semana gitu. Kayak orang tua zaman dulu masih kolot-kolot pemikirannya, kamu harus jadi PNS, harus ini, harus ini, harus ini. Padahal bukan itu yang passion anaknya. Ya. Dan FOMO juga. Ya tahu batas sendiri aja. Idealis ya penting, cuman kadang-kadang kita harus ngelihat realitanya kayak Realita gimana gitu ya. Ini siapa yang mau habisin lah. Tipen lah. Sel. Aku pun udah nggak kuat lagi aku makan kayak gitu. Nih, gua punya permainan nih. Aku punya permainan supaya nggak monoton kita. Ini ada kartu. Nah di kartu ini ada pertanyaan. Berani healing. Kan ini kan ada pertanyaan nih. Nanti ambil, bacain pertanyaannya terus jawab. Terus setelah jawab kita bisa bertanya balik dari jawaban dia, bisa menyangga, bisa tanya lebih lanjut dari pertanyaan itu. Ngerti? Mulai dari siapa? Marcel, Tipen? Tipen lah dulu. Bayangkan kamu sedang sekarat dan waktumu hanya tersisa 1 jam. Siapa orang yang kamu inginkan berada di sampingmu? Apa yang akan kamu sampaikan? 1 jam sekarat. Berarti ini setelah 1 jam langsung lewat. Ya, terserah lu lah. Dan waktumu hanya tersisa. Oh iya dong. Lewat ya, sekarat ya. Sejam ya. Mungkin orang tua sih bang, aku paling papa sama mama. Bapak mama. Karena aku mikirnya untuk sekarang sih baru bener-bener kerasa itu sekarang. Kayak aku balik nih kan, sebenarnya kan aku lagi nyusun skripsi nih, cuman karena lagi libur aku balik ke Batam, terus ya ketemu sama teman-temanku yang ada di Batam, anak-anak komplek rumah, orang-orangnya aku kenal lah di Batam ini. Ya aku mikirnya nggak tahu sih bang, aku mikirnya keren juga ternyata orang tua aku bisa sampai di titik ini gitu. Karena aku mikirnya kayak papaku itu kan cuma tamatan STM lah, dari kampung, terus opung itu juga bukan orang yang berada segala macam, tapi dia itu punya niat yang gigih untuk aku nggak mau, aku udah gagal nih, aku nggak mau anakku sampai gagal. Jadi dia kayak nge-push aku harus bisa, kau harus kuliah setinggi-tingginya, sekolah yang bagus segala macam. Ya karena dia mungkin pengen ngubah garis keturunan dia lah. Jadi dia nggak pengen anaknya mengikuti seperti. Aku kadang-kadang bangga gitu bang lihat mereka yang kayak gitu ke aku. Soalnya kayak diantara teman-temanku ada teman-temanku yang berada cukup segala macam, punya privilege banyak sana sini, tapi itu orang tuanya nggak punya mindset seperti itu. Yes, wow. Kayak ya udah, aku ke rumah temanku sekarang, kayak mana kerjaanmu gini, ya gini lah aku jadi waiter segini segala macam. Padahal ya udah orang tuanya berada segala macam. Aku salutnya orang tua bisa begitu. Orang tuaku bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya waktuku cuma sejam, ya aku pengen untuk saat ini aku pengen habiskan dengan mereka lah, karena Pak Esron, Bapak keren, Bu Nova, Ibu keren. Apalagi kan mereka bukan dari ini bang, bukan dari circle yang berpendidikan gitu, ngerti gak sih? Kayak mereka cuma tamatan STM apa segala macam, nggak tahu dunia luar. Benar. Ternyata ada ini itu segala macam, tapi mereka ya udah mereka punya kemampuan
kayak enggak lah, anakku harus kayak gini segala macam, harus apa segala macam. Dia kayak all in kerja sana sini demi aku. Kalau dulu tuh ada filosofi bilang gini, nggak tahu dari mana tuh. Jadi kalau kita jalan kaki, minimal anak kita naik sepeda. Iya. Kalau kita naik sepeda, minimal anak kita naik motor. Dia terus begitu. Iya. Sampai itu sih paling aku. Kalau jawaban kayak gitu nggak ada kusangka lagi. Ada pertanyaan nggak? Enggak sih, itu udah keren sih, itu udah merinding aku dengarnya. Asal sebutkan satu hal yang selalu ingin kamu lakukan sejak dahulu dan keinginan itu tidak pernah hilang sampai sekarang. Apa itu? Kalau soal keinginan sih Bang ya, keinginan yang tidak pernah hilang dari diri saya itu bermain musik sebenarnya. Jadi dulu dari kecil itu memang saya udah besar bukan dari keluarga musik juga. Saya bukan dari anak-anak yang dimanja orang tua gimana ya Bang ya. Jadi passion saya bermain musik itu ada semenjak saya mulai pertama kali disuruh gereja sama orang tua. Umur berapa tuh? Umur 5 atau 6 tahun saya gereja itu. Sekolah minggu. Ya. Cuman pada saat itu di gereja itu saya nggak pernah fokus ibadah, saya juga nggak pernah kayak ya ini sih Bang, kayak nggak pernah mau gereja gitu. Kalau disuruh gereja pasti saya cabut, saya pergi entah cabut ke warnet atau kemana gitu. Saya pokoknya larinya nggak ke gereja nih. Tapi satu kali saya pernah diajak sama orang tua saya ikut ibadah raya, ibadah umum gitu. Dan di ibadah umum itu nggak tahu kenapa saya ngerasa kayak mata saya tertuju sama pemain drum itu. Jadi waktu saya ngelihat pemain drum itu kayak hati saya senang lah. Ibaratnya kayak sukacita gitu. Saya nggak pernah ngelihat ini, baru ini saya ngelihat itu kan. Nah di situ seingat saya waktu itu ngomong ke mama saya bilang, boleh gak saya main di situ? Terus mama saya bilang, nggak boleh lah, itu khusus pelayan aja, kamu kan belum cukup umur, katanya. Ya udah, jadi saya kayak udahlah, malas saya kan. Cuman waktu saya punya kesempatan, waktu saya gereja sekolah minggu kan nggak ada pemusik tuh. Saya ini Bang, jadi datang main ke drum itu. Saya pukulin aja drum itu kan, sembarangan lah saya pukulin kan. Yang penting saya megang itu, apa sih itu kan, saya pukulin, saya senang gitu kan. Terus sampai saya pernah ditegur sama pendetanya. Itu bukan alat untuk dimainin sembarangan. Almarhum ibu itu ya? Ibu siapa lagi? Ibu Yana? Ibu Hana. Itu. Terus? Ya udah. Terus? Saya kayak dimarahin, jadi saya nangis itu. Saya nggak mau lagi pelayanan di pelayanan, saya nggak mau pukul lagi barang itu lagi. Nah akhirnya saya nggak mau gereja, saya ngambek sama orang tua juga, saya nggak mau gereja. Sampai berapa bulan saya tuh nggak gereja. Akhirnya kemauan saya gereja lagi itu karena dibujuk saya sama mama saya. Ayo datang ke gereja, nanti ada pelatih yang mau ngelatih kamu di gereja, supaya ada penerus untuk generasi main drum lah. Terus saya bilang kan, mana mungkin kan gitu kan, orang umur aja belum cukup gitu. Ya udah, saya dipaksa akhirnya saya ikut lah gereja itu Bang. Ternyata benar, mereka ada program buat ngajarin orang anak-anak musik yang mau main musik itu kan. Ya udah, saya ikut lah, latihan, senang saya. Awalnya saya memang nggak tahu, waktu itu saya cepat nangkap Bang. Jadi kayak yang diajarin dia tuh saya langsung nangkapnya cepat gitu kan. Begitu setiap hari latihan saya bisa, cuman basicnya aja. Nah waktu basicnya saya bisa, saya tanpa diajarin, saya setiap pulang sekolah minggu pasti saya gedebuk itu drum. Saya nggak peduli mau ada Tante Ana itu, saya gedebuk terus, saya dimarahin, ya udah bodo amat, yang penting saya main gitu kan. Dari SD tuh? Saya dari SD tuh Bang, saya yang penting belajar gitu kan. Singkat cerita dari hal kecil kayak gitu. Waktu itu drummernya nggak datang, ibadah umum. Drummernya nggak datang. Ya minggu tuh Bang. Kan ibadah sekolah minggu itu kan satu gedung kan Bang. Kan kita kan nggak ada gedung sekolah minggu kan. Jadi
jam 9 itu harusnya latihan JR-nya Ibadah Raya. Drummernya nggak datang. Nah, Marcel lah. Terus orang pada musik lain udah datang. Akhirnya disuruh lah saya main. Disuruh sama pemain keyboardnya, MD-nya lah itu kan. Suruh main. Kamu bisa main nggak? Bisa, tapi basic aja gitu kan. Akhirnya saya main Bang Ibadah itu. Untung lagunya masih muda-muda. Yang pelan-pelan. Pelan-pelan kan. Main saya situ Bang. Di situlah titik pertama kali saya senang, saya bisa ngerasain main drum di ibadah umum, main drum lagi, pelayanan di tempat jemaat rame lagi kan. Nah, situlah saya mulai ngasah kemampuan saya itu. Saya belajar dari drum terus sampai saya akhirnya ikut festival sampai saya bisa dikenal banyak orang main drum sampai titik sekarang ini. Bahkan saya waktu udah lulus dari SMA itu saya sebenarnya kepingin mau kuliah musik Pak. Cuman orang tua gak setuju kalau saya kuliah musik. Bukan berarti gak ngedukung, tapi ada sesuatu yang memang mereka mungkin gak mau anaknya sampai kesana ada arah gitu kan. Ya udah saya terima alasan itu. Cuman sampai hari ini keinginan saya itu memang masih ada musik terus. Bahkan kalau dibilang Bang, kayak saya di kapal atau di asrama aja, saya itu pikiran saya ke musik. Saya itu kayak contoh ya Bang, saya pernah waktu libur itu 2 minggu doang, nggak sampai berapa lama gitu, tapi saya pengen pulang ke Batam, saya pengen pelayanan. Saya pengen, ya karena saya kan bermain drum, katakan cuma bisa di pelayanan aja. Karena kan ya yang bisa langsung datang terus langsung main kan gereja kan gitu kan. Kalau yang lain kan butuh jadi jauh-jauh hari kan Bang, ya saya tahu kan. Ya udah saya pulang Bang. Pulang hanya untuk ngerasain pelayanan aja. Lagi ya. Pelayanan senang, saya balik lagi ke rutinitas biasa. Keren. Sampai turun kapal ini aja Bang, saya pengen main musik lagi loh. Iya. Bahkan baru turun kemarin langsung ngejob itu udah senang. Jadi gini, pertanyaan aku gini. Suatu saat lu punya anak. Dia sama kayak lu lah, pengen bermusik. Terus nanti setelah tamat SMA dia bilang, "Bapak, aku mau musik." Lu ngedukung dia atau gimana lu ke orang tua lu untuk? Kalau saya sebagai orang tua pasti ngedukung Bang. Apalagi ya kalau passionnya sama kayak saya. Karena kan mungkin pemikiran orang tua lama itu tentang musik itu gak kayak pemikiran yang sekarang Bang. Soalnya musik itu gak akan pernah mati. Betul. Sampai dia mau kapanpun musik itu pasti bakal ini terus lah. Akan hidup terus. Iya, akan terus maju. Walaupun yang mungkin bakal hilang lah Bang, ibaratnya musik-musik yang kayak akustikan mungkin bakal hilang. Nanti mungkin musik-musik itu udah mulai direkam-rekam jadi kayak DJ itu kan, bisa jadi gitu kan. Tapi musik itu nggak pernah mati. Ya pasti ada terus. Dan itu kita kuliah musik bukan berarti kita bakal jadi musisi. Kita bisa jadi produser, bisa jadi arranger atau apa segala macam. Ya kan benar. Karena kan yang dipikir orang tua itu kan musik itu nanti jadi pemain musik di kafe lah, apalah gitu kan. Pasti pap gitu lah ya. Padahal kan bandal, narkoba, padahal panggung musik itu besar di gereja gitu ya. Karena dari orang contohnya ya. Ica Sumantri aja. Ica Sumantri kan nggak punya kerja sampingan. Dia cuma fokus di musik doang. Buktinya sekarang dia hidup juga. Hidup kan, masih hidup. Dapat istri yang begitu lagi. Ibaratnya kan hidupnya diberkati Tuhan juga. Jadi musik tuh gak selalu jelek lah di mata orang. Intinya jangan ngebatasin lah gitu. Oke, siap. Jadi kalau saya sih pasti dukung Bang. Oke, ada pertanyaan Mas? Cukup sih. Cukup dalam lah. Ya, berharap semoga apa yang disampaikan oleh drummer Batam, salah satu drummer terbest Batam lainnya, ini bisa menjadi inspirasi buat para orang tua yang anak-anaknya mungkin lagi pengen musik. Ya kalau bisa nge-support lah gitu ya. Iya Bang. Oke, aku berarti sekarang. Oke Bang. Sam, coba definisikan apa itu hidup yang sukses. Kalau aku sih sederhana, hidup yang sukses itu ketika membuat orang lain senang. Aku senang aja lihat orang senang. Kayak aku buat orang senang itu senang. Itu menurutku definisi sukses. Kayak misalkan kayak ada beberapa pelayanan yang memang
mereka pengen ajak aku join, tapi mereka kendala di uang. Aduh, kalau kita ajak Bang Jack atau undang Bang Jack itu pasti kan bayar love gift. Aku akhirnya aku tahu itu kan, aku bilang enggak, aku nggak ada tarif sama aku. Yang penting apa yang bisa aku bantu untuk mengerjakan ini, ayo kita jalan sama-sama. Dan berapa kali kita lakukan itu. Kayak ada beberapa kegiatan memang aku yang harus ngeluarin duit gitu-gitulah. Tapi itu ketika acara itu jalan dengan bagus, plan itu jalan tuh jadi happy gitu, kayak bahagia. Ternyata kayak gitu loh. Jadi bukan hidup yang sukses itu sih kayak ya berdampak sih sebenarnya. Kayak aku bisa berdampak buat orang itu udah senang kali aku hidup. Itu sih. Itu versi aku ya. Itu hidup yang sukses itu begitu. Berarti Abang udah di titik sukses sekarang. Iya, sukses itu bukan, definisiku bukan soal materi. Karena kalau diukur dari rumah, mobil, gue sih nggak punya rumah, nggak punya mobil kalau ukurannya itu. Tapi soal sukses yang kayak datang dari dalam karena melihat orang bahagia sih, menurut gue orang sukses. Itu sih. Ya, itu menurut aku. Gimana? Kalian berbeda? Sebenarnya kurang lebih menurutku sama aja. Iya. Karena gue lihat kalau ada orang yang banyak duit juga nggak bahagia tuh. Iya benar. Karena semakin besar pun kayak kebutuhan dia, gajinya seberapa juga kan tetap bisa bikin dia jadi ini kan. Terus ada yang bilang sukses itu ketika punya pacar yang cantik. Tapi cerita Marcel tadi, cinta itu pada akhirnya bukan soal cantik juga, tapi soal siapa yang mengerti dan siapa mau menerima gitu. Masuk barang itu. Oke. Apa nih? Berilah 3 nasihat kepada dirimu di masa remaja. Wow. Dalam kali. Silakan Pak, kami dengarin. Apa ya? Harus 3 banget nih berarti Bang. Sesuai anjuran aja. Harus 3 apa ya nasihat? Satu dulu lah. Mungkin kalau menurutku untuk sekarang yang lumayan jadi apa ya? Lumayan struggle itu melatih kedisiplinan. Oh. Kayak aku punya mimpi tapi dengan kedisiplinanku yang sekarang kayaknya agak sulit meraih mimpi itu kalau aku masih hidup di yang kayak gini. Emang apa sih mimpinya? Ya ada lah Bang. Oh ya, nggak usah di spoiler, nggak usah spill lah ya, rahasia lah. Laki-laki kan biasanya tidak bercerita. Oke, siap. Banyak penonton Abang yang ini nanti. Gue curiga kawan bikin kapal. Ya, oke, siap. Ya ada kita ada mimpi tapi ya itu salah satunya mungkin untuk terwujud harus disiplin intinya itu. Oke. Harus disiplin. Terus yang kedua apa ya? Mungkin jangan ini sih Bang, jangan jadi, kalau untuk aku sekarang mungkin jangan jadi orang yang people pleaser kalau kata orang-orang zaman sekarang. Kayak nyuapin orang mulu tapi diri sendiri nggak enakan. Orang-orang kayak lah aja segala macam sini, padahal kayak aduh malas laku nih orang-orangnya enak segala macam, cuman udahlah ikut aja gini nanti gak enak dia ngomongin yang ini segala. Kalau menurutku sekarang aku tuh harus bisa jadi ya udah harus bisa ngomong aduh nggak dulu deh gini. Nggak dulu, ya. Jangan jadi orang yang nggak enakan. Jangan jadi orang yang nggak enakan, benar. Sama yang terakhir mungkin apa ya? Berani mencoba sih Bang aku. Oke. Kadang-kadang tuh aku mikir apa ya? Terlalu jauh gitu loh Bang. Semisal aku mau ngelakuin ini nih gini-gini segala macam. Aduh tapi nanti kalau aku ngelakuin ini ada ini. Jadi ujung-ujungnya sebatas saya dalam pikiran doang Bang. Aku mau ngelakuin ini nih. Aduh tapi nanti efek sampingnya kayak gini. Udahlah nggak usah lah. Daripada gini-gini, padahal
ya udah lakuin aja dulu sebenarnya. Siap. Ya kan bang, urusan gagal atau Kan gimana nanti. ya, nanti aja gitu. Itu kan juga bisa jadi pengalaman kan. Oh mungkin aku salahnya di sini orangnya. Nah, cuman aku tuh kadang-kadang kayak aduh nanti ini lagi jadi ini marah lagi atau aduh rugi lagi apa segala macam gini gitu. Kayak lagu siapa tuh kayak lu nggak akan pernah tahu kalau lu nggak pernah coba gitu. Aku kebanyakan kayak ya udah sebatas di pikiran aja benar coba dulu gitu. Aduh gini segala macam cuman aduh banyak nih nanti kayak gini ini nanti kayak gini itu segala macam. Jadinya ya udah sebatas doang. Mungkin itu tiga. Wow, keren sih. Itu relate banget sih menurut gue ya di zaman-zaman sekarang memang 3 itu betul. Yang kedua tuh yang nggak enakan tuh. Iya, nggak enakan tuh kayak padahal sebenarnya ya apa susahnya bilang aja sorry gue. Kayak aku aja sekarang nih. Aku kan harusnya kan jam 4 nih kan aku udah janjian sama teman-teman. Tapi gue udah hitung jam 6 ini aku harus ketemu dokter gigi gue kan. Nah, antara aku ngukur nih antara ketemu sama teman-teman yang itu sama mau dokter gigi kan lebih penting yang mana nih? Gigi dong. Kan menderita ini. Ya aku bilang aja sama teman-teman gue, sorry banget. Aku nggak bisa karena aku udah jam sekian ada janji sama dokter gitu. Ya berani aja saya katakan apa adanya. Toh kan kita tidak nipu kan. Bener kan? Jujur aja itu kan lebih happy sih. Itu bagus. Good. Ya itu bang banyak. Ya banyakan genaan. Nah, itulah jadinya kita yang tersiksa. Kitanya yang tersiksa. Bener sih. Gitu sih. Kalau aku nasihat 3 itu disiplin. Harus jangan nggak enakan sama berani mencoba hal-hal baru. Wow keren. Masalahnya pria yang keren ini udah punya pasangan, jadi guys yang ladies tolong jangan diganggu dulu. Jangan diganggu dulu. Bahaya. Oke, next. Acel. Ini nih. Di umurmu sekarang, sudahkah kamu paham cara dunia bekerja seperti apakah itu? Wow, dalam nih. Takut tambah dewasa nggak nih? Ulang kurang kencang. Di umurmu sekarang, sudahkah kamu paham cara dunia bekerja seperti apakah itu? Wes, dunia bekerja men. Dunia bekerja berat kali. Kalau dibilang paham sih, semuanya tergantung orang masing-masing. Wah. Karena kan setiap orang berbeda prinsipnya sama mengerti akan hal itu kan beda. Kalau dari saya sendiri sih, Bang, dunia itu bekerja sebenarnya gimana ya? Apa coba tadi bang? Bentar, lupa. Salah. Seperti apa itu kan? Sabar dulu bang. Udah serius, gua udah serius denger. Gua udah serius. Dikat dulu. Nggak apa-apa. Kamu paham nggak, men? Paham nggak? Gak apa-apa, nanti kita cerita tentang hari ini. Sudahkah kamu paham cara dunia bekerja? Bisa sih sebenarnya, jawab aja. Bisa, lu bisa itu sebenarnya. Susah mendeskripsikannya, Pak. Dunia bekerja itu susah, Bang. Saya deskripsikan itu serius. Sabar dulu, Bang. Coba Abang pahami, Bang. Maksudnya apa coba? Pertanyaan lain. Mau contoh nggak? Ada contoh. Coba. Kalau menurutku nih dunia bekerja itu kalau sepengetahuanku ya sekarang, sependewasaanku nih Wes, keren nih. Dengan ini yang umurku yang ketua jalur bawah tanah gitu. nih. Dengan umurku yang sekarang ya aku belajar kalau ya mungkin dari penglihatanku banyak orang-orang di atas ya udah meremehkan orang-orang yang di bawah. Ya kayak gitu aja siklus dunia ini gitu bang. Kalau aku punya jabatan ya kayak tadi kau cerita kan, kau kadet kan disuruh-suruh panggil segala macam ya itu kalau menurutku agak kejam lah menurutku. Kejam memang. Atau contoh lain, hukum bisa dibeli pakai uang. Nah itu kan dunia bekerja begitu. Lu ada duit, lu punya kuasa. Ya itu sama. Jadi jawab ya guys, sama 2.
ceritakan buku atau tontonan yang sangat berdampak dalam hidupmu. Buku apa? Buku nanti kita cerita tentang hari ini. Kalau tontonan sih bang. Tapi tunggu, sebelum ke tontonan, kenapa bukunya nanti kita cerita tentang hari ini? Ada apa dengan buku itu? Ada satu momen lah bang, di mana buku itu buat saya berubah. Itu bukunya di mana? Baca di perpus, beli atau ada dikasih? Oh dikasih, sama? Dikasih sama seseorang lah. Oh seseorang. Ya. Tontonan sih yang berdampak sama hidup saya sih nggak ada. Saya nonton tuh selalu film horor saya. Horor. Kalau berdampak sih nggak ada bang. Ya saya kalau berdampak ya saya ngelihat hidup orang aja bang, baru saya jadi berdampak. Kalau dari tontonan saya nggak pernah. Iya. Karena menurut saya nonton itu hiburan aja. Jangan sampai buat saya itu jadi kayak, ya saya pengen kayak yang ditontonan itu. Karena kan mengikuti ini juga. Masa kan, nonton setan pengen jadi setan kan nggak mungkin. Karena kan itu kan tontonan gitu loh. Itu yang dibuat-buat gitu loh, yang udah di skenario-nya gitu. Ya kan nggak mungkin saya harus ikutin yang kayak gitu. Tapi itu film buku tadi nanti kita cerita tentang hari ini ada filmnya loh Sel. Iya saya tahu filmnya ada. Cuman kalau dari film gitu kan ke cerita yang di buku itu dia agak berbeda bang. Karena kalau yang di buku itu dia kan lebih ke diri sendiri sama tentang ya pokoknya ke diri sendiri lah, lebih banyak ke diri sendiri dibanding di buku. Kalau di film kan dia menceritakan keseluruhannya dan membuat kita jadi kayak oh begini begitu, lebih jelasnya aja gitu bang. Good. Ya itu aja sih bang. Ada pertanyaan? Cukup sih ya. Oh cukup. Kalau abang ada nggak bang? Nggak, udah cukup lah. Tadi kan cinta buku. Oh kalau buku sekarang ya ada pasti Alkitab lah ya, Bible is yang terlalu aman, jawaban aman. Ya udah, ini gua kalau buku tuh Indonesia Filosofi Teras. Filosofi Teras yang ditulis oleh Henry Manampiring. Dia kutip tulisan dari Stoik itu lebih kepada pengendalian diri sih. Jadi kayak dia gambarkan gini. Kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi di luar kita, tapi kita bisa kontrol diri kita bisa kendalikan emosi kita. Kayak misalnya aku nggak bisa kontrol mulut lo Sel, tapi aku bisa kontrol diriku, responku terhadap ucapan lo. Ngerti maksudnya? Kayak lu nggak bisa larang burung terbang lewat kepala lu, tapi lu bisa larang dia bikin sarang di kepala lu. Karena itu kita punya kuasa. Nah itu aku suka banget. Kalau film? Film itu drakor sih pernah dulu yang itu gue sampai nonton 3 kali berturut-turut cuy, yang Dodge ya kalau nggak salah tuh. Dodge itu Yoshijin tentara itu sama dokter tuh. Jadi tuh gue suka banget sama gini, yang salah satu yang aku suka itu ini kan 2 profesi yang berbeda tapi dua-duanya adalah demi kemanusiaan. Nah ada satu part di mana yang yang presiden Arab yang sakit terus bawalah ke daerah mereka mau dioperasi karena udah mau minum. Nah secara dokter ini cewek ini kan mau operasi tapi dilarang sama pas pampresnya atau pengawalnya presiden ini atau raja inilah, orang penting itu. Dia bilang nggak boleh, tapi si Yoshijin tentara ini dia bilang nggak bisa, ini kawasanku, ini orangnya harus dioperasi supaya. Jadi dia tanya sama dokter ini, kamu bisa nggak operasi orang ini? Terus ini cewek masih beralasan lah. Terus ini tentara bilang, sekarang aku nggak butuh alasanmu. Yang aku butuh adalah kamu jawab pertanyaanku. Kamu bisa nggak operasi orang ini? Karena itu nyawanya. Udah nangis dia kan, cewek kan mesti gitu nangis. Dia bilang, aku nggak butuh air matamu gitu. Jawab pertanyaan, kamu bisa nggak? Dia bilang bisa. Nah sementara pengawalnya tentara tadi kan, pengawalnya orang presiden itu kan, jangan larang, udah angkat senjata langsung. Dia kan tentara nih, dia balik sama anggotanya langsung angkat senjata ke saling mau tembak-tembak suruh. Nah itu menurut gua itu part kayak itulah genting itu, keputusan itu harus diambil. Kena itu yang bikin aku suka gitu sih. Ini. Apa yang menahan langkahmu selama ini? Yang tadi sih kayaknya jawabannya yang aku bilang. Apa yang menahan langkahmu saat ini? Kalau untuk sekarang
Paling ya itu bang, kadang-kadang pikiranku aja yang kayak aku tuh terlalu takut sebenarnya, terlalu takut. Aduh, aku kalau kayak gini segala macam, aku mikir nih, misal nih ya, yang sekarang aku pikirin kayak, tamat kuliah, pengen kerja, ada nih kerjaan, tapi tiba-tiba penempatannya di pelosok-pelosok sana, segala macam. Aku tuh kadang mikir, duh kayak mana ya bisa bertahan hidup nggak di sana? Aku harus berbaur lagi sama orang baru, harus ngikutin budaya mereka lagi, kayak gimana. Aku harus kayak beradaptasi lagi. Nah itu kadang-kadang yang kayak, padahal di sana mungkin jenjang karir lebih bagus. Tapi kadang-kadang aku mikir, aduh nggak usah lah, yang ini aja lah, yang aman-aman aja lah daripada yang di sana segala macam. Harus kayak gini-gini lagi. Paling itu sih. Jadi bisa bilang zona nyaman lah, yang bikin lo menghambat lo untuk melangkah keluar. Pikiran ya. Gimana Asal? Ya, betul ya sih. Pikiran. Okay. Setuju. Dengan value dirimu yang sekarang, berapa nominal pendapatan yang layak kamu terima dalam bulan? Ya 2 digit lah. Jadi dengar gereja-gereja, Bang dia udah sebutin tuh fee-nya 2 digit. Pakai ini dong. Kalau ada gereja-gereja yang pengen ini segala macam, 2 digit katanya, dengan value-nya yang sekarang 2 digit. Jadi ya udah siapin dana aja. Tapi seriusan Bang 2 digit? Iya, kalau sesuai pertanyaan ini memang harus jawab segitu lah. Ilmu tuh mahal, men. Benar. Ya, karena ini gue selalu menerapkan ke diri gue, setiap event yang aku sebagai orang yang diundang ke situ, pasti aku akan selalu persiapkan. Karena aku punya filosofi gini, aku akan misalnya berkhotbah atau lagi seminar, aku akan lakukan ini seolah-olah ini hari terakhir gue gitu. Dan aku selalu persiapan sih, karena persiapan itu mahal menurut gue. Dan sebenarnya itu bukan bicara soal 2 digitnya, tapi soal mahalnya persiapan itu sih, kayak gitu. Lebih penting. Ada beberapa perusahaan di Batam yang kayak misalkan mereka lagi persekutuan, misalnya mulai jam 12 selesai jam 1. Nah kadang kan di perusahaan kan nggak semua tuh on time datang gitu ya, jadi kadang kita mulainya udah 12:30. Nah mau nggak mau ibaratnya tetap selesai jam 1. Nah sebagai seorang pembicara mau nggak mau kan saya harus mengatur waktunya. Nah bagaimana gunakan waktu yang cuma 10 menit atau 15 menit kita bisa menyampaikan pesan yang bisa dibilang powerful gitu. Dan menurutku untuk sampai titik itu tidak mudah, tapi di beberapa titik aku bisa melakukan itu. Nah untuk sampai mudah melakukan itu kan tidak terjadi dalam semalam gitu, ini kan by proses persiapan pembelajaran. Nah itulah value menurut gue. Itu sebenarnya dinominalkan sebenarnya nggak bisa dinominalkan, jadi itu mahal gitu. Ya itu sih, dan berapa kali. Tapi ya kadang karena kalian udah bertanya, jadi di beberapa aku kadang jadi lelucon candaan. Ya gue termasuk orang yang 15 menit dibayar 750.000. Berapa tuh? Berarti 1 menit berapa? 1 menit 50.000. Iya. 15 menit 750. Nah, seperti itu. Tapi balik lagi bukan soal nominal ya. Kali ini seriusnya ya kembali ke yang awal aku bilang bahwa sukses itu adalah ketika aku bisa give sesuatu kepada orang-orang apalagi sesuai dengan talenta yang aku punya, seorang pembicara, pengkhotbah, atau seorang yang bisa kadang diminta untuk bikin seminar. Ya kadang di beberapa gereja habis khotbah mereka kasih amplop aku balikin. Ya, beberapa gereja yang aku merasa mereka lagi butuh duit. Nah itulah. Terus orang pikir, terus makan apa Pak? Aku bilang sejauh ini sih masih hidup-hidup aja aku. Ya belum. Ya itulah aku bilang ya. Jadi karyawannya Tuhan itu belum pernah cerita ya pendeta tuh mati karena lapar. Tapi pendeta mati karena makanan banyak. Karena kebanyakan makan, tidak dikontrol, kolesterol, darah tinggi, cepat memperpendek umur. Tapi cerita pendeta atau hamba Tuhan itu mati karena lapar itu belum pernah ada. Bahkan Yesus sendiri kan di Alkitab dia kasih jaminan. Dia bilang, seperti seorang pekerja dapat upah, begitu juga kalian sebagai hambaku. Bahkan Yesus itu ngomong di Alkitab, dia pesan ke murid-muridnya,
kamu pergi jangan bawa baju 2 helai, dia bilang. Kalau kalian pernah baca ayatnya, kalau kalian pernah baca ayatnya pasti tahu tuh di Injil Matius, Markus kayaknya tulis itu. Jalan jangan bawa bekal. Kan otomatis orang tanya lah, kami makan apa? Nah Yesus bilang, orang yang kerja buat aku pasti akan dipelihara gitu. Nah makanya di sini penting juga nih. Ini sekarang aku pesan juga buat teman-teman yang mau jadi hamba Tuhan gitu. Kalau kamu masih mencintai materi, soal kekayaan segala macam, mendingan urung dulu niat lu jadi hamba Tuhan. Karena itu pesan kita sebagai hamba Tuhan itu bukan soal kesuksesan, itu tidak diukur dari materi, bukan itu. Tapi bagaimana hidup lu berdampak bagi orang lain, itu poinnya di situ. Jadi 2 digit tadi itu sebenarnya itu jawaban ya, karena ece-ece aja sih sebetulnya. Oke. Ini kan sekarang ini kan banyak anak-anak yang udah tamat. Ini udah tamat nih kan, udah tamat SMA, ada beberapa yang mau lanjut kuliah lah. Dan pasti ada juga yang bakalan tes, pasti bakalan gagal juga. Kita bukan mendoakan, tapi faktanya begitu. Nah, kalian sebagai orang yang baru melewati itu, dan Acel punya pengalaman pernah gagal juga tuh. Apa pesan-pesannya biar teman-teman di sana bisa semangat gitu ya? Pesan buat teman-teman yang lagi berjuang untuk menghadapi tes yang mau menjenjang kuliah nih Bang ya? Ya. Atau mau kerjaan? Bebas semua. Ya, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Ya. Semuanya itu pasti ada proses, dan cara Tuhan itu pasti yang terbaik. Ya. Menurut saya begitu. Ya. Karena ini baik pengalaman ya, pernah gagal 2 kali. Tuhan itu tahu tempat di mana kita cocok untuk berdiri. Tempat dan waktu. Ya, tempat dan waktu yang pas untuk kita berdiri di situ. Karena Tuhan itu nggak pernah buat kita itu, ya walaupun menurut kita itu wah sengsara sekali hidupnya gitu. Sebenarnya itu cara Tuhan untuk melihat kita itu kuat dan berusahanya semana gitu. Dan itu juga pasti pada akhirnya akan ada sesuatu yang kita bakal kayak, ih kok bisa ya gini sekarang gitu. Padahal kan aku dari sini gitu. Dan pastinya juga kita akan melihat cara Tuhan itu di akhir-akhir nanti gitu. Ya seperti yang saya alami begitu Pak. Oke. Kalau dari saya gitu. Oke, good. Jadi waktu dan tempat. Jadi Tuhan lebih punya waktu yang terbaik dan tempat yang terbaik buat kita. Kadang waktunya Tuhan tidak sesuai dengan waktunya kita. Kadang tempatnya yang Tuhan sediakan tak sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti yang Anda alami. Anda mengharapkan harusnya waktu itu 2 tahun lalu Anda diterima kan. Tapi gagal dulu ya. Tapi gagal. Tuhan suruh saya di tempat yang berbeda. Tapi tahu-taunya awalnya saya pesimis dengan tempat ini. Akhirnya saya merasakan lebih bagus ya. Ya gitulah, better lah. Yes. Dari sekarang bisa ngomong better ya. Dulu kawan curhat bahasa Inggris terus nggak bisa aku nih ya. Oke, pindah. Apa tadi? Pesan-pesan ya. Untuk teman-teman yang mau ngetes ya, adik-adik mau ngetes. Kalau dari sepengalamanku, jangan mau kalah sama ego diri kalian. Karena kan banyak nih kayak orang tua zaman dulu masih kolot-kolot pemikirannya, kamu harus jadi PNS, harus ini. Padahal bukan itu yang passion anaknya. Ya, oke. Jadi ya ujung-ujungnya kayak kena doktrin nih, nanti kalau jadi PNS nanti hidupnya bakal bagus segala macam gini. Tapi anaknya sendiri nggak mampu gitu. Nggak mampu di situ. Dan dia punya passion lain sebenarnya. Kayak aku kan awal-awal kayak terlalu idealis, aku pengennya pertambangan segala macam. Ya ujung-ujungnya karena aku egois, ya udah kalah terus di situ. Ini di tempat lain. Kalau menurutku ya jangan egois. Coba ngelihat, renungin diri lah, ngelihat sebenarnya apa sih passion kita gitu ya. Jangan mau didengar sana sini, oh jadi dokter ntar kayak gini, hidupnya enak selama, oh jadi ini hidupnya gini segala macam. Ngelihat orang, ini enak nih, wah jangan FOMO juga. Ya tahu batas sendiri aja.
idealis ya penting, cuman kadang-kadang kita harus ngelihat realitanya kayak realita gitu ya. Nah, kalau menurut aku sih gitu sih untuk teman-teman adik-adik. Untuk teman, wow keren banget teman-teman. For your information aja, Bang Tiven ini dulu pernah dinubuatkan 3 huruf PDT pas di hari ulang tahun dia. Ulang tahun berapa ya, lupa itu. Pokoknya pernah lah, dan itu kita masih ingat, itu nubuatan. Nah nubuatan ini